Shalom jemaat Tuhan, selamat jumpa dalam ibadah Minggu Anugerah, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Puji Tuhan, haleluya, kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Kita sudah memasuki minggu kedua di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Saya terus berharap dan berdoa agar hidup saya dan hidup saudara jemaat-jemaat Tuhan sekalian mengalami yang namanya peningkatan dan kelimpahan yang datangnya hanya dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Sudilah Bapak Ibu Saudara melayani bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Gereja Jesus Christ Church untuk membagikan, men-share siaran langsung ini di seluruh sosial media kita, baik di Facebook, Instagram, ataupun di seluruh grup-grup WhatsApp kita, baik di grup-grup WhatsApp keluarga, family, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang diberkati, banyak orang menerima jamahan Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya hidupnya diubahkan, dan yang terpenting mereka mengalami peningkatan dan kelimpahan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Saya ingin menyapa buat teman-teman yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Dia juga ingin menyapa yang baru bergabung, baru masuk, baru beribadah, yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona Official. Shalom Bapak Ibu Saudara, Ibu Eja, shalom dari Malaysia, Ibu Olin dari Malaysia, Ibu Tasya dari Kendari. Shalom semua baru-baru yang bergabung, teman-teman yang baru bergabung, shalom semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita ada di minggu kedua di tahun peningkatan dan tahun kelimpahan ini. Saya ingin menyapa buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, bahkan negara-negara tetangga lainnya seperti Kanada, Amerika, Jepang, bahkan Jerman dan juga di Inggris. Ada juga yang di Prancis, saudara. Karena ada beberapa jemaat yang mendirect message saya ataupun mengirimkan pesan bahwa saya berasal dari Prancis, Pastor. Saya dari Meksiko, mengikuti siaran langsung ibadah ini lewat YouTube dan juga lewat fanpage Facebook Pastor Verona. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Oleh Tuhan Yesus Kristus boleh dipercayakan melayani jemaat-jemaat Tuhan dari belahan-belahan negara manapun. Kita percaya kita ada karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, dan karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, mari saya ingin mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa agar Tuhan selalu berada bersama dengan kita lewat ibadah Minggu Anugerah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami masuk di minggu kedua, di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Berkati ibadah siaran langsung kami pada malam hari ini Tuhan, baik yang di YouTube ataupun yang di Facebook, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sama-sama diurapi oleh Tuhan. Kami sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, saatnya Tuhan kami ingin berdoa buat jemaat-jemaat yang ada di YouTube ataupun yang di Facebook. Biar Tuhan jamah nyatakan kuasa Roh Kudus malam hari ini untuk menyembuhkan sakit penyakit kami, kelemahan kami, segala pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube, mari bagikan siaran langsung ini karena ada kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, karena ada doa-doa pemulihan dan kesembuhan yang juga akan memberkati hidup kita. Bagikan di seluruh sosial media Bapak Ibu Saudara, baik yang di Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, bahkan di seluruh sosial media kita. Baik, puji Tuhan. Saya kembali ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam siaran langsung ibadah Jesus Christ Church pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ada beberapa pokok-pokok doa yang ingin saya naikkan bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yang pertama, saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengalami penyakit lambung
Apabila Bapak Ibu Saudara memiliki sakit penyakit di bagian lambung, izinkan saya berdoa. Bapak Ibu Saudara taruh tangan kanannya di bagian lambung dan izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan pada malam hari ini. Mereka yang sedang mengalami sakit lambung, lambung GERD, lambung akut, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit lambung mereka disembuhkan secara sempurna. Lambung mereka tidak sakit lagi, lambung mereka tidak luka lagi, lambung mereka disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, setiap mereka yang punya sakit lambung, mereka disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang bergumul tentang masalah ekonomi, tentang masalah keuangan, tentang masalah rumah tangga. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini, arahkan tangan kiri Bapak Ibu Saudara di layar kaca, di layar handphone, di layar laptop, di layar PC, di layar tab, di TV Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul tentang keuangan, ekonomi, usaha, bisnis, dagang, pelayanan, keluarga, rumah tangga. Tuhan jamah sekarang juga. Siapapun yang menyaksikan ibadah siaran langsung ini, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan, kuatkan mereka yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap mereka yang membutuhkan mujizat, bahkan tanda-tanda heran menyertai hidup mereka semua ya Tuhan. Ekonomi mereka dipulihkan Tuhan, sesuai visi yang Tuhan berikan tahun ini, tahun peningkatan dan kelimpahan. Maka terjadilah peningkatan dan kelimpahan atas kehidupan kami, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada bergabung di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona. Dalam nama Tuhan Yesus, semua keluarga-keluarga yang bermasalah, yang dihantui dengan roh perceraian, roh dusta, roh kekerasan dalam rumah tangga, bahkan roh bohong, Tuhan Yesus, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga dipulihkan, suami istri dipulihkan. Mereka mengalami jamahan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kuasa Tuhan dinyatakan sempurna bagi kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah, memulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, di minggu yang berbahagia ini, di minggu anugerah ini, saya tergerak berdoa untuk anak-anak kecil. Apabila Bapak Ibu Saudara menyaksikan atau beribadah di rumah lewat ibadah online ini, saudara panggillah anak-anak Bapak Ibu Saudara yang mungkin lagi sakit, bermasalah, ingin didoakan. Panggil anak-anaknya. Izinkan saya, Pastor Verona, berdoa bagi anak-anak Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak kecil yang sedang mengikuti ibadah siaran langsung ini. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan kuatkan. Lepaskan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang demam, yang meriang, yang sering nangis setiap malam, batuk-batuk, pilek, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami yang BAB, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Anak-anak kami yang belum bisa berjalan, belum bisa bicara, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak yang mengalami jantung bocor, sakit paru-paru, masalah di organ tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan anak-anak kami. Karena anak-anak kami adalah anak-anak berkat, anak mujizat, anak yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, sebagai orang tua kami mendoakan anak-anak kami. Kami mengurapi anak-anak kami. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Dan saudara, hari ini saya tergerak juga berdoa buat siapapun Bapak Ibu Saudara yang sedang tergeletak di rumah sakit,
sedang terbaring di rumah ataupun di kos-kosan, di kontrakan, oleh karena sakit penyakit apapun, mungkin saudara stroke, saudara lumpuh, saudara belpasi, mata saudara bermasalah, telinga saudara bermasalah, saudara mengalami sakit jantung, ginjal, paru-paru, bahkan sakit penyakit apapun, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini, malam hari ini, rindu untuk dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian-bagian tubuh yang sakit, di bagian-bagian tubuh yang sudah tidak berfungsi. Izinkan kuasa Roh Kudus malam hari ini menjamah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara menjadi ciptaan yang baru. Sehingga yang lama sudah berlalu, kita tidak sakit-sakitan lagi, kita tidak lemah lagi, kita tidak lemas lagi, kita tidak terikat dengan kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Oleh karenanya malam hari ini saya tergerak ingin berdoa, melepaskan kuasa Tuhan, melepaskan urapan Roh Kudus untuk menyembuhkan sakit penyakit dan kelemahan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apapun sakitmu, ketika kita percaya bahwa darahnya sudah menyembuhkan kita, maka kita akan disembuhkan secara sempurna. Mari letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian yang sakit, di bagian benjolan-benjolan, payudara yang bermasalah, peranakan yang bermasalah, bahkan sakit penyakit apapun, vertigo, miom, kista, letakkan saja tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kirimu ke layar kaca. Izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan kami dengar, kami terima malam hari ini, cabut ya Tuhan. Segala jenis sakit penyakit apapun, cabut di dalam nama Yesus. Mulai malam hari ini Tuhan cabut, Tuhan jamah sakit penyakit kami. Yang tergeletak di rumah sakit, di rumah Tuhan bangkitkan kembali. Yang tidak bisa berjalan, berjalan. Yang tidak bisa melihat, melihat. Yang tidak bisa mendengar, mendengar. Sakit jantung disembuhkan. Sakit ginjal disembuhkan. Sakit-sakit lainnya seperti telinga tidak bisa mendengar, mata tidak bisa melihat, sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa sembuh dalam nama Yesus. Bahkan peranakan-peranakan yang ingin hamil, dalam nama Yesus Tuhan jamah sekarang juga. Lawat ya Tuhan, lawat, 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 jamah, jamah. Hirabala barabaka shanda dada 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 bakara maya nama. Hirabala lala bakana bala jama ya Tuhan. Jama yang ada di seluruh Indonesia, jama yang ada di seluruh Malaysia, Timor Leste, Amerika, Jepang, Hong Kong, Taiwan, negara-negara Eropa lainnya, jama sembuhkan di dalam nama Yesus. Tidak ada sakit apapun yang lebih melebihi kuasa Tuhan kami. Yesus kami jauh lebih besar dari hal apapun. Kuasa Tuhan menjamah malam hari ini, menyembuhkan malam hari ini, memulihkan malam hari ini. Roh Kudus, darah Yesus yang penuh dengan kuasa mengangkat sakit penyakit kami. Tubuh kami adalah bait-Mu ya Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Yang demam, yang terpapar virus, hari ini Engkau sembuh dalam nama Yesus. Hari ini Kau pulih dalam nama Yesus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah Minggu Anugerah pada hari ini. Dilimpahi kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima, 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 terima kesembuhan. Terima mujizat. Terima pemulihan dan terimalah otoritas dari Tuhan sekarang juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya sudah berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang lemah. Dan izinkan saya, Bapak Ibu Saudara, terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara di Minggu Anugerah ini, di malam hari ini, agar Bapak Ibu Saudara benar-benar menerima kasih karunia Tuhan, disembuhkan, dimerdekakan, dipulihkan, dikuatkan, dan menerima segala yang terbaik yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya ingin menyapa kembali Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah ini, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Kedua-duanya sama-sama penting, kedua-duanya sama-sama diberkati Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Saya Pastor Verona mengucapkan selamat bergabung dan beribadah di Gereja Jesus Christ Church yang kita kasihi ini. Bersama-sama di siaran langsung ini, kita siapkan hati kita untuk bukan hanya menerima doa-doa, tapi secara khusus malam hari ini kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, mengubahkan, memulihkan, dan menjadikan hidup kita
pribadi yang baru, pribadi yang diperkenan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sudilah Bapak Ibu Saudara sekali lagi membagikan siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp, di grup-grup sosial media manapun, baik di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga banyak orang diberkati lewat pelayanan Bapak Ibu Saudara dengan cara membagikan, men-sharekan siaran langsung ibadah ini. Kalau saudara teringat, saya punya family, saya punya keluarga, saya punya teman, bagikan siaran ini, link siaran langsung ini, agar banyak orang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di ibadah Minggu Anugerah ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, Guru kami yang agung, kami siap pada malam hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman-Mu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Itu artinya dunia ini akan binasa, tetapi firman-Mu menjaga kami, untuk kami pada akhirnya boleh kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berikan hikmat-Mu, ajarilah kami, lebih daripada itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kehidupan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di ibadah Minggu Anugerah di minggu kedua ini, kita akan berbicara tentang dilimpahi oleh kasih karunia Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, keluarga saya, pekerjaan saya, hidup saya dilimpahi oleh kasih karunia Yesus. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Amin. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang di YouTube ataupun di Facebook, sama-sama kita meletakkan tangan kanan kita di dada, dan sama-sama kita mengikuti dan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus, yang dilimpahi kasih Bapa Surgawi. Di dalam Yesus, setiap hari, hidup saya penuh dengan anugerah, dan juga penuh dengan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari, tubuh jiwa raga rohku penuh dengan sukacita dan damai dan juga damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus pasal ke-8, ayatnya yang ke-9 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. 2 Korintus pasal 8 ayat ke-9 dikatakan demikian bagi saudara dan saya pada kesempatan hari ini. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun dia kaya, namun karena kamu dia menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya kamu dapat menjadi kaya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah, Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang baik. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya percayai adalah Tuhan yang baik. Berkali-kali kita membuat salah, berkali-kali kita hidup di luar kebenaran firman Tuhan, namun berkali-kali juga Tuhan memutuskan untuk bersikap baik terhadap saudara dan saya. Tuhan memutuskan untuk mengampuni kesalahan dan pelanggaran Bapak, Ibu, saudara dan saya. Mungkin seringkali kita sebagai suami kasar dengan istri, sebaliknya istri dengan suami sering melawan orang tua, kasar dengan anak-anak, anak-anak sering melawan orang tua. Kita sebagai pelayan, nanduk gembala, gembala tidak semena-mena dengan pengerja, dengan jemaat. Seringkali kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Tetapi ketahuilah, Yesus memilih untuk tetap
mengampuni kita, menerima kita apa adanya, dan memberi kesempatan kita untuk tidak hidup di dalam kesalahan lagi, tidak hidup di luar kebenaran firman Tuhan lagi, dan tidak hidup di dalam keinginan nafsu daging kita sendiri. Melainkan kita hidup, Bapak Ibu Saudara, di dalam rencana dan kasih karunia-Nya. Kebaikan Tuhan pada akhirnya mengubahkan hidup kita yang keras, mengubahkan hidup kita yang egois, mengubahkan hidup kita yang mau menang sendiri, bahkan mengubahkan hidup kita seperti Tuhan Yesus Kristus. Mungkin tadinya mulut kita kasar terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang di sekitar kita. Tetapi karena kebaikan Tuhan, kita disadari bahwa Tuhan pun tidak kasar dengan kita. Tuhan pun perkataannya memberkati hidup kita. Oleh karena kebaikannya, saya tidak mau hidup di dalam dosa lagi. Saya tidak mau hidup di dalam pelanggaran lagi. Saya tidak mau hidup di dalam kesalahan lagi. Melainkan saya hidup sama seperti Kristus. Karena firman-Nya berkata dengan jelas, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya memiliki Yesus yang baik. Saya memiliki Yesus yang baik. Amin. Yesus saudara dan Yesus saya adalah Yesus yang baik. Dia tidak pernah kasar dengan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru sebaliknya, Dia mengasihi dan mengampuni hidup kita setiap hari. Agar kita pada akhirnya sama seperti pribadi Kristus Yesus. Kalau Dia baik bukan berarti kita semau-maunya berbuat dosa. Kalau Dia baik bukan berarti kita semau-maunya hidup seenak-enaknya. Hidup di luar firman Tuhan. Justru sebaliknya. Karena kita tahu Dia baik, kita hidup sepadanan seperti Kristus Yesus. Kita tidak lagi hidup dalam hidup yang lama, hidup yang cemar, hidup yang merugikan diri sendiri, orang lain, terlebih merugikan Tuhan. Tetapi kita hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya tidak pernah habis dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah bukan hanya Yesus yang baik, tetapi Dia juga adalah pribadi yang setia. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya layani, Yesus yang saya ikuti adalah pribadi yang setia. Dia selalu setia dengan hidup saudara dan saya. Ibrani mencatat dengan jelas bahwa ketika Dia berfirman, maka Dia mengikat janjinya, kesetiaannya dengan sumpah kepada kita. Dia setia untuk mendampingi kehidupan kita. Dia setia untuk menemani kehidupan kita. Di saat kita dalam keadaan terpuruk, di saat kita sedang diproses, ataupun di saat kita sedang dalam kejayaan kita, kelimpahan kita, Yesus tetap setia dimanapun, kapanpun kita berada. Di musim waktu kita dalam titik terendah, Yesus setia ada di sana. Di musim kita sedang diproses, Yesus juga setia ada di tengah-tengahnya. Di musim pada waktu saat saudara dan saya diberkati, berkelimpahan, memiliki nama besar, memiliki kedudukan, posisi, jabatan, Yesus pun setia ada di sana. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sehingga Daud dapat berkata dalam Bible, kemanakah aku dapat lari pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Ketika aku pergi ke bukit, Engkau ada di sana. Ketika aku turun ke dalam orang mati, Engkau pun ada di sana. Itu menunjukkan Yesus adalah pribadi yang setia. Bapak Ibu, satu kali bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia ingin maju dan masuk ke dalam kota perjanjian, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Satu kali Bible mencatat, bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir ini tidak memiliki makanan. Tetapi Tuhan kita yang memanggil kita keluar dari tanah perbudakan di Mesir, masuk tanah perjanjian. Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dia memberikan roti mana selama 40 tahun dan juga burung puyuh bagi umat Israel. Itu artinya Dia setia untuk menyediakan segala yang kita perlukan. Dia bukan hanya setia menyertai langkah kaki hidup kita. Dia bukan hanya setia menyertai keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi Yesus saudara dan saya adalah Yesus yang setia. Ketika orang di sekitar kita meninggalkan kita, gereja meninggalkan kita, suami kita meninggalkan kita, bos kita meninggalkan kita, teman-teman pelayanan meninggalkan kita, Yesus adalah pribadi yang setia untuk mendampingi, menemani hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin.
Yesus bukan hanya pribadi yang baik, Yesus bukan hanya pribadi yang setia, tetapi Tuhan saudara yang saya sembah dan saudara sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan pengampunan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Ada ribuan jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Oh betul, hari kemarin saya jatuh dalam pelanggaran, saya jatuh dalam dosa, saya memiliki kesalahan. Tetapi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menginginkan kematian orang fasik. Melainkan Tuhan kita menginginkan perubahan dan pertobatan kita. Metanoia, perubahan cara berpikir kita. Dari pola hidup yang sia-sia menjadi hidup sama seperti Kristus. Dari pola hidup yang mengikuti keinginan nafsu daging, berzina, melawan, kasar, korupsi, dan lain sebagainya. Kita diubahkan menjadi pribadi yang hidup dalam kesucian, kekudusan, mengasihi, mengampuni, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Bible mencatat seluruh pelanggaran kita dibuangnya ke dalam lubang tubir laut yang dalam, ke jurang tubir laut yang dalam, sehingga dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita lagi, tidak mengingat-ingat pelanggaran kita lagi. Bahkan mungkin yang tadi malam, semalam, Sabtu malam, ataupun Minggu pagi, saudara marah dengan suami, dengan istri, anak, dan lain sebagainya, sehingga saudara kehilangan damai sejahtera. Ketahuilah, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan, Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia setia menanti kita, untuk menanti perkataan kita. Tuhan maafkan aku, Tuhan ampuni aku. Dia setia untuk memaafkan kita. Dia setia untuk mengampuni kita. Karena dia tidak berdusta akan janjinya. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin. Dia setia. Kalau hari-hari ini saudara merasa, Pak saya ini orang berdosa, Pak saya bekas wanita malam, Pak saya habis aborsi, saya habis berzina, saya habis melakukan hubungan seks di luar nikah, saya punya bini piaraan, saya punya laki piaraan. Mulai hari ini stop berkata demikian. Berubahlah, tinggalkan itu semua, dan hadapilah Tuhan Yesus. Dan berkata kepadanya, Tuhan, hari ini aku mohon maaf. Ampuni aku. Aku bersyukur. Aku memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan damai sejahtera untuk menerima hidupku apa adanya. Aku percaya hidupku berharga di mata Tuhan. Aku tinggalkan hidupku yang lama, cara hidupku yang sia-sia. Hari ini aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ubahkan aku, Tuhan bimbing aku, Tuhan barui hatiku, barui kehidupanku dengan kuasa darah-Mu. Sehingga pada akhirnya hari ini aku menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang setuju katakan amin. Amin, jemaat Tuhan. Dan Yesus yang saudara saya sembah adalah Tuhan yang rela menjadi miskin agar saudara dan saya menjadi kaya pada akhirnya. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya yang tadinya kaya rela menjadi miskin agar hidup kita dilimpahi kekayaan kasih karunia-Nya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dilimpahi, hidup saya diperkaya oleh kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, maka harus kita syukuri dan harus kita hormati. Sama-sama katakan dengan saya, kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya harus saya syukuri dan harus saya hormati. Karena ada banyak orang di luar sana hidup semau-maunya. Hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam perdukunan, hidup dalam kekerasan, dalam dusta, dalam amarah, dalam kebencian. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, dia akan meninggalkan kesalahan demi kesalahan. Dia tidak akan menghakimi orang lain lagi. Dia tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain lagi.
Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran serta kekuatan dirinya sendiri. Oleh karenanya, kasih karunia anugerah yang Tuhan limpahi atas hidup saudara dan saya, kita harus meresponinya dengan hormat, dengan penuh tanggung jawab. Bukan berarti semua karena perbuatan kita, no. Karena kasih karunia-Nya yang besar, karena kekudusannya yang besar, karena anugerahnya yang melimpah bagi kita, kita disadarkan, kita punya tanggung jawab. Kita harus jadi garam, kita harus jadi terang dunia, hidup kita harus berbeda. Hidup kita tidak boleh sama dengan orang di luar sana yang melakukan perzinahan, yang melakukan kawin cerai, yang melakukan kekerasan, yang melakukan korupsi, yang melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Oleh karenanya, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita malam hari ini, Dia melimpahi saudara dan saya dengan kasih karunia. Kita harus bertanggung jawab atasnya, bahkan kita harus menghormatinya. Artinya, saya tidak mau lagi hidup dalam perzinahan, saya tidak mau lagi hidup dalam perselingkuhan, saya tidak mau lagi hidup di dalam dosa, saya tidak mau lagi hidup dalam korupsi, saya tidak mau lagi hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Hari ini, saya mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah mengampuni saya, sudah menebus saya, sudah menjamin hidup saya, sudah membuat hidup saya menjadi ciptaan yang baru, sudah memberkati hidup saya, sudah menerima hidup saya apa adanya. Saya harus berubah dan harus berbuah bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini yang setuju sama-sama kita katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya pada malam hari ini. Adapun tujuan Yesus melimpahi hidup kita dengan kasih karunia-Nya. Yang pertama, agar hidup kita tidak lagi hidup di bawah ketakutan dan kekhawatiran. Kasih karunia Tuhan menjadikan hidup kita percaya akan semua janjinya. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi ketakutan, tidak perlu lagi kekhawatiran. Karena kasih karunia Tuhan, kita dipelihara, kita disertai, kita dibela, kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami ketakutan, kegelisahan, kegentaran, bahkan kebimbangan, keputusasaan, tolak dalam nama Yesus. Itu bukan berasal dari Tuhan. Saudara, saya sebagai pastor, sebagai gembala jemaat ingin sampaikan kepada saudara yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, kebimbangan, stres, depresi, itu bukan berasal dari Tuhan. Itu berasal dari pihak luar yang menekan hidup kita supaya hidup kita pada akhirnya membenarkan, iya ya, ternyata saya ini orang miskin, saya ini orang susah, saya ini orang yang gagal, saya ini orang yang tidak berhasil, saya ini orang yang sulit untuk diampuni oleh Tuhan. Semua itu berasal dari setan untuk menekan hidup kita, menghukum hidup kita, sehingga pada akhirnya kita tidak mempercayai, kita tidak fokus dengan kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tujuan Yesus melimpahi hidup kita dengan kasih karunia, tujuannya adalah agar saudara dan saya tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup. Belum semua, ada banyak jemaat, ribuan jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup di dalam ketakutan dan di dalam kekhawatiran. Saya mengerti betul setiap manusia pasti punya rasa takut dan punya rasa khawatir. Tapi yang Tuhan mau, saudara dan saya jangan hidup di dalam ketakutan. Jangan hidup di dalam kekhawatiran. Kita pasti punya takut, tapi Tuhan nggak mau kita hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan ini berasal dari setan. Setiap kita manusia as human being pasti takut. Melihat ekonomi yang sedang tidak pasti, keadaan sakit penyakit di mana-mana. Tapi kita memiliki kepastian di dalam Yesus bahwa 1.000 boleh rebah di sisi kananku, 10.000 boleh rebah di sisi kiriku, itu tidak akan menimpa aku. Ataupun sebaliknya, itu tidak akan menyentuh hidup kita. Karena kasih karunia-Nya menjagai hidup kita, karena kasih karunia-Nya melindungi kita, karena anugerahnya ada beserta dengan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membawa aku ke air yang tenang oleh karena namanya. Ketika kita lapar,
kasih karunia-Nya memelihara hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan, dengan pergumulan, kasih karunia-Nya selalu ada untuk menolong kita, membela kita, menyertai kita, dan membuat hidup saudara dan saya pada akhirnya keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hidup kita ada karena kasih karunia Tuhan. Oleh karenanya hari ini, saudara nggak perlu lagi khawatir, saudara nggak perlu lagi ketakutan. Tapi Pak, saya sebagai kepala rumah tangga harus mencari uang, mencari biaya hidup untuk menafkahi istri dan anak-anak. Pak, saya setuju sebagai imam kita harus bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anak. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Artinya, kita hanya melakukan bagian kita. Bangun pagi, berangkat ke kantor, berangkat ke toko, buka toko, bekerja. Lebih daripada itu, berkat datangnya dari Tuhan. Dan ketika kita diberkati, berkat itu diperuntukkan untuk istri dan anak-anak kita. Kalau kita sebagai suami diberkati oleh Tuhan, berkat itu tidak digunakan untuk perempuan lain, untuk berzina, untuk pesta pora, dan lain sebagainya. Suami-suami diberkati Tuhan, bertujuan untuk memberkati anak dan istrinya, memberi nafkah, memberi makan bagi keluarganya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, adapun tujuan Yesus Kristus melimpahi hidup kita dengan kasih karunia-Nya. Yang kedua, agar hidup kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena penyertaan Tuhan, dan semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya kedudukan dan jabatan, bukan karena nama kita masyhur. Kita dilimpahi kasih karunia Tuhan, disadarkan bahwa kita ada bukan karena kita. Mungkin ada banyak sebagian orang berkata, iya tapi semua atas jerilelah saya. Tapi kalau Tuhan nggak buka, mau apa saudara? Yesus berkata, akulah kunci. Kalau Tuhan yang buka pintu usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, siapa yang menutup? Sebaliknya kalau Tuhan yang menutup, siapa yang bisa buka? Oleh karenanya, hari-hari ini, kalau saudara sudah diberkati Tuhan, menjadi pendeta terkenal, menjadi pengusaha yang kaya, menjadi orang yang dikenal banyak orang, usaha saudara berhasil, dagangan saudara laris, dagangan saudara laku, pekerjaan saudara terus naik, dipromosikan, gajinya naik, dan lain sebagainya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Jangan lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudara, firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Memang betul, kutuk telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tetapi arti kutuk di sini adalah, kita akan sia-sia. Kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Kita akan mengalami tantangan demi tantangan yang sulit pada akhirnya untuk kita menerima berkat Tuhan, promosi Tuhan, bonus-bonus Tuhan. Mulai hari ini, jangan lagi andalkan kekuatan kita sendiri. Mulai hari ini sadarilah, melalui kasih karunia Tuhan, hidup saya diingatkan, hidup saya disadari bahwa saya tidak boleh mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Ingat, manusia adalah pribadi yang terbatas. Yesus adalah pribadi yang tanpa batas. Kalau kita mengandalkan Yesus yang tanpa batas, maka bisnismu akan berhasil, rumah tanggamu akan dipulihkan, hidupmu akan dipromosikan, keuanganmu akan dipulihkan, sehingga seluruh aspek kehidupan kita pada akhirnya mengalami kelimpahan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, adapun tujuan Yesus melimpahi hidup kita dengan kasih karunia-Nya, yang ketiga, agar hidup kita mengalami semua janji firman-Nya. Melalui kematian Kristus Yesus di atas kayu salib, dan Dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Itu berarti seluruh hukum Taurat, seluruh hukum kitab-kitab Nabi, kitab-kitab Mazmur, dan janji-janji kepada bapak-bapak leluhur kita, Abraham, Ishak, dan Yakub, sudah dibukanya oleh kematian Kristus Yesus. Melalui kasih karunia-Nya, saudara dan saya hari ini berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Berhak untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Berhak untuk terus tetap naik dan tidak turun. Dan apa saja yang kita kerjakan, berhak Tuhan buat berhasil. Yang setuju katakan amin. Agar hidup kita mengalami semua janji firman-Nya. Apa janji firman-Nya?
Kamu tidak akan berjalan sendiri, aku akan menyertai kehidupanmu. Apa janji firman-Nya? Janji firman-Nya melalui bilur-bilurku, kamu yang sakit menjadi sembuh. Apa janji firman-Nya? Bahwa janji firman-Nya engkau tidak akan berjalan sendiri, aku Immanuel yang akan menyertaimu. Apa janji firman-Nya? Janji firman-Nya adalah, akulah gembala yang baik menyerahkan nyawa-nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah sebagian janji-janji firman Tuhan dari antara banyak janji-janji firman Tuhan di dalam Bible kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kasih karunia Tuhan. Melalui kasih-Nya, melalui anugerah-Nya, saudara dan saya menikmati janji-janji kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ketika aku pergi ke sana, kamu tahu jalannya, karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau hari ini kita binasa, kalau hari ini kita meninggal ataupun wafat, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan di kerajaan-Nya yang kekal. Saya meralat binasa dalam arti tubuh yang fana ini binasa, saudara. Tapi jiwa dan roh kita tidak binasa. Karena janjinya, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia ada di dalam Bapa. Dan kita akan ada di rumah-Nya untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, setelah ini saya akan kembali berdoa untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun tujuan Yesus yang memberikan kita kelimpahan dengan kasih karunia yang keempat adalah agar hidup kita menjadi saksi-saksi Yesus. Saudara, kita ada karena kasih karunia Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, selayaknya saudara dan saya, kita bersaksi untuk kemuliaan nama Yesus. Saya disembuhkan oleh Yesus, saya dipulihkan oleh Yesus. Rumah tangga saya yang tadinya hampir bercerai karena kebaikan Tuhan, rumah tangga saya dipersatukan kembali. Istri saya dijamah, suami saya dijamah. Yang tadinya saya menganggur, tidak memiliki pekerjaan, karena kasih karunia-Nya saya diberikan pekerjaan. Yang tadinya saya tidak memiliki pendapatan bulanan, tapi karena kemurahan dan anugerah Tuhan, saya diberikan gaji yang cukup dahsyat sekali, dan saya bisa hidup sampai hari ini. Yang tadinya saya tidak punya masa depan yang jelas, masa depan yang pasti, melalui kasih karunia-Nya, saya diubahkan menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Kitab Suci berkata dengan jelas, setiap orang yang kuciptakan dan kujadikan untuk hormat kemuliaan namaku. Artinya, saudara dan saya, siapapun kita, mari kita bersaksi bahwa kita ada karena Tuhan, bahwa kita masih sehat karena Tuhan, bahwa kita masih bekerja karena Tuhan, bahwa kita masih dipercayakan melayani, bekerja, berkantor, berbisnis, berdagang, berusaha, memiliki kekayaan, nama baik, popularitas, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di ibadah Minggu Anugerah ini, di minggu kedua ini, di tahun peningkatan dan tahun kelimpahan ini, mari kita nikmati kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, dalam keseharian hidup saudara dan saya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Ubahkan kami lewat firman-Mu Tuhan pada hari ini, pada malam hari ini. Kami percaya, kami diubahkan. Kami menerima segala berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mohon izin Bapak Ibu Saudara, hari Senin ini saya tidak bisa memimpin ibadah kabar baik. Kita akan berjumpa di Senin yang akan datang dalam ibadah kabar baik berikutnya. Dan juga jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara, hari Rabu ini kita tetap kembali ada ibadah doa pemulihan. Dan hari Jumat kita ada kembali ibadah doa pemulihan wanita. Bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin didoakan dan ingin konseling, saudara bisa follow Instagram saya, Pastor Verona Official, dan kirimkan permohonan doanya di kolom direct message di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mewakili seluruh pelayan Tuhan JC Pastor dan seluruh Gereja Jesus Christ mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan bagi gereja kami. Kiranya persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, perpuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dilimpahi, mengalami peningkatan pendapatan Bapak Ibu Saudara, bisnis Bapak Ibu Saudara, usaha Bapak Ibu Saudara di tahun ini mengalami pelipat gandaan, peningkatan setiap hari. Apa yang Bapak Ibu Saudara tabur, Tuhan akan lipat gandakan. Saudara, persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami pakai, kami gunakan untuk persiapan pembukaan Gereja Jesus Christ Church
ibadah tatap muka langsung. Kami mempersiapkan LED, kamera, listrik terbaik, fasilitas terbaik untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tentunya sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa apabila ada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Dan apabila Bapak Ibu Saudara mengalami ulang tahun pernikahan, saya ucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Biarlah kasih damai sejahtera Kristus tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah Minggu Anugerah kita akan menerima berkat Tuhan yang pasti. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, berkat kuasa dari Roh Kudus turun atas hidup kita, mulai malam hari ini sampai satu kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia-Nya setiap hari. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam, selamat hidup di dalam peningkatan dan kasih karunia Tuhan. Sepanjang minggu ini akan menjadi minggu berkat, minggu sukacita, minggu kemenangan, minggu peningkatan dan kelimpahan bagi hidup saudara dan saya. Salam anugerah, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin.